Halo, selamat datang kembali di Expro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video keempat. Hari ini untuk pembahasan saham-saham yang untuk periode 30 Mei sampai dengan 3 Juni, yaitu minggu depan ya. Di video keempat ini saya akan coba bahas JSMR ya. JSMR kembali menguat sempat karena di 20 Mei ini sempat koreksi cukup dalam dan sempat breakout moving average 100. Nah, saya kira ini tadi lanjut ke bawah, ternyata di tanggal 23 Mei ini dia doji ya. Di doji itu biasanya doji itu adalah signal pembalikan, dan ternyata benar dia berhasil naik lagi selama 3 hari, dan hari Jumat ini dia close-nya cukup bagus nih. Nah, boleh diperhatikan nih untuk JSMR ya. Di sini dia sebelumnya itu, nah ini ada dua resisten yang cukup kuat. Ini berhasil ditembus nih. Nah, dia resisten di harga 3.840. Nah, di sebetulnya sini masih ada satu resisten lagi, dan sayangnya ini close sama dengan harga close dia hari ini 3.850. Nah, buat yang belum punya, kalau untuk besok lebih baik tunggu dulu apakah JSMR ini dia bisa close di atas 3860. Nah, kalau sudah di atas 3860 boleh masuk, saya sarankan boleh masuk. Tapi kalau masih di bawah 3860 sebaiknya jangan dulu, karena ini masih area resistennya dia. Tapi kalau udah lewat di atas 3860 ini boleh diperhatikan. Nah, coba kita lihat weekly-nya dulu ya, JSMR. Nah, JSMR previous high-nya itu di minggu kemarin itu minggu sebelumnya ya, high-nya ada di 3.850. Nah, bener kan? Berarti memang dia harus breakout ini dulu, temen. Sayangnya hari ini dia belum berhasil nih, 3.860 belum berhasil breakout nih harga minggu kemarin high-nya. Nah, jadi kalau misalkan minggu depan tiba-tiba dia udah bisa tembus 3860 dan bisa bertahan di atasnya, kalau misalkan pergerakannya dia masih terbatas tapi sekiranya kalau dia mau langsung jalan, berarti targetnya dia itu ada di harga 4030. Nah, minggu depan dilihat aja dulu nih apakah dia akan bergerak naik terus. Tapi sekiranya misalkan ketika dia udah di atas 3860 dan yang tahan di harga segitu, atau bidnya tebal di harga tersebut, boleh ambil posisi di harga atasnya seperti itu. Nah, coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya dia masih downtrend ya. Monthly-nya masih downtrend. Jadi paling enggak kalau untuk JSMR ini tradingnya jangka menengah aja. Misalkan udah sampai di harga 4.300, boleh take profit dulu. Tapi misalkan dia bisa closing di atas 430, boleh hold dulu sampai apakah dia bisa mencapai target berikutnya, yaitu di harga, nah ini ada high-nya 4.070. Nah, kalau bisa tembus berarti dia masih mau lanjut nih, mungkin 1 mingguan ya secara weekly ya. Kalau monthly-nya memang masih belum kelihatan baik. Nah, karena monthly itu candle-nya akan terbentuk di minggu depan juga. Kalau misalkan dia bisa tembus di harga high-nya bulan kemarin itu 4.050. Oke. 4.050. Nah, berarti kalau misalkan di hari Selasa dia bisa
4070 ini, atau di harga high-nya ini di sini. Berarti ini ada 3 kali di sini. Nah benar, tiga kali ini 4050 ini nggak bertembus nih, tiga kali gagal, nggak bisa ditembus, dia akhirnya turun. Nah kalau misalkan hari Selasa besok dia bisa ke atas 4050, ini akan semakin menarik. Kemungkinan trennya dia akan lanjut ke atas. Oke, untuk JSMR. Nah, weekly, monthly. Nah, weekly-nya udah mulai bagus. Nah, kita lanjut ke saham yang berikutnya ya, yaitu saham APIC. Ini juga saham sebetulnya nggak kencang-kencang amat, tapi kalau udah naik dia konsisten dan serius. Nah, hari ini APIC sayangnya nggak berhasil confirm nih di atas targetnya dia. Kalau dia bisa confirm di atas, close di atas 1170, ini menarik. Kemungkinan terus dia bisa melanjutkan targetnya di harga 1185. Lalu kalau bisa breakout lagi, berarti dia mau trennya. Nah ini weekly-nya masih uptrend ya, tuh tembus, dia lanjut, dia tembus di sini, lanjut lagi, dia koreksi, terus dia tembus ini, dia lanjut. Nah ini tembus, nah di sini koreksi. Apakah dia bisa tembus 1185? Nah perhatikan juga. Kalau monthly-nya, secara monthly ini dia sepertinya sudah breakout nih. Sebentar ya, monthly-nya dia sudah breakout. Jadi kalau untuk monthly targetnya sudah tercapai di 1155. Nah, weekly-nya, nah 1155 sudah di break ya target monthly-nya. Belum itu justru malah target weekly-nya di 1185. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa minggu depan, bahkan di hari Selasa dia bisa close confirm di 1185, ini kemungkinan dia akan melanjutkan trennya seperti itu. Karena bisa dilihat ya, secara daily dia uptrend, dia koreksi, terus dia sempat turun di bawah EMA 100, naik lagi, coba lagi, gagal. Nah di sini baru dimulai di tanggal 17 Mei dia mulai naik. Nah naiknya juga kuat. Nah kalau misalkan dia bisa tembus 1185, ini akan semakin menarik. Weekly-nya juga masih uptrend, monthly-nya pun uptrend, seperti itu. Jadi untuk APIC, kalau mau masuk besok, pastikan aja dulu dia kuat nih di atas close-nya hari ini di 1160. Tapi kalau merasa tanggung 1160, tungguin aja deh, mendingan sekalian di atas, itu juga lebih bagus. Kalau misalkan mau spec buy, boleh ambil dulu nih di 1160, misalkan masuk 50%. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 1185 waktu closing, tambahin lagi. Tapi misalkan dia nggak sanggup, ya take profit dulu aja, tunggu besok. Misalkan besoknya dia lanjut, baru masuk lagi, boleh kayak gitu juga. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu AGI. Nah AGI kita masih saya udah beberapa hari ini AGI kita bahas terus ya. Nah hari ini AGI menguat lagi 4,06%. Nah berarti tinggal satu resisten lagi di area ini. Kalau misalkan dia bisa confirm breakout 2080, kemungkinan dia ke 2320, lalu ke 2450. Tapi kalau gagal, ya mungkin dia akan sideways dulu, atau mungkin naik. Bisa jadi kalau dilihat dari harga ya,
mungkin 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 akan berhenti di sekitar sini nih ya. Nah, ini juga ada kalau dari 19 sampai dengan tanggal 27 ini di sini ada resisten kuat juga. Nah, kalau udah tembus berarti dia ada support kuat. Ketika tembus confirm dia resisten. Nah, ini juga mungkin di area ini akan jadi resisten. Jadi masih boleh diperhatikan, paling enggak kalau misalkan mau ambil posisi di atas close-nya hari ini, misalkan minggu depan dia naik lagi nih Agi di atas 2050. Oke, kita main cepat aja deh. Targetnya sampai 2205. Lumayan 7%. Masih bisa tuh seperti itu. Tapi kalau close-nya di atas 2005 atau bisa ke 2030 gimana? Ya beli lagi. Beli lagi. Seperti itu. Oke, coba kita lihat weekly-nya rebound minggu kemarin, hari ini lanjut. Nah, secara weekly saya ingatkan kembali targetnya di paling atas itu 2450. Nah, untuk monthly-nya itu ada di harga sebentar. Ini harga targetnya 2270. Nah, 2270, weekly-nya 2000. Nah, sama ya kayak tadi yang sebelum-sebelumnya sama ya. Jadi weekly-nya itu lebih tinggi. Nah, monthly-nya ini ada di 2270. Berarti paling enggak kalau hari Selasa dia udah bisa menembus 2270. Oke lah untuk monthly-nya. Nah, tinggal weekly-nya sampai Jumat apakah dia bisa tembus 2450-nya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke saham IMPC. Nah, IMPC 3,87%. Sedikit lagi dengan targetnya di 3780. Nah, besok libur ya. Minggu depan atau di tanggal 30 ini masih boleh diperhatikan. IMPC ini masih sangat-sangat uptrend. Tuh, teman-teman boleh lihat ya. Sangat-sangat uptrend. Nah, kalau misalkan dia tembus 3780 dan confirm di atasnya, kemungkinan besar dia masih lanjut. Nah, target weekly sama daily-nya sama ya. Kalau misalkan weekly-nya besok kan candle baru langsung tembus 3780, ini akan sangat bagus. Monthly-nya candle merah, masih ada 2 hari. Nah, kalau monthly-nya dia bisa sama nih di 3780. Kalau misalkan monthly 2 hari besok dia di atas 3780 atau bahkan dia bisa tembus ATH-nya di 3820, masih ada kemungkinan dia melanjutkan perjalanannya ke kutub utara. Ini luar biasa ya MPC ini. Santai tapi terus santai. Ini sudah berapa bulan ini? Dari 2000 mulai naik dari 2019. Luar biasa. Oke. Kita langsung lanjut aja ke saham Trin. Nah, Trin juga ini sangat menarik hari ini. Saya pikir dia close di atas 470. Ternyata dia berhasil close di 48. Ini persis di harga high close-nya di tanggal 19 April. Nah, kalau besok kita lanjut, berarti target terdekat ada di 510. Nah, kalau tembus 510 ya udah targetnya ke harga 66. Ini saya bahas berapa kali. Nah, coba kita lihat weekly-nya mulai naik ya. Setelah koreksi terus sideways beberapa minggu, nah, nih naik. Nah, kalau weekly itu target utama ada di 610. Nah, kalau monthly-nya
Mandi kita bisa pakai target yang ini 550. Dalam 2 hari kalau dia bisa mencapai 550, bagus. Minggu depan hari Selasa, lalu weekly-nya di 610, tapi sejarah daily-nya di 666. Tapi kalau misalkan dia bisa langsung tembus ke 6, akan sangat bagus. Seperti itu. Ini juga masih uptrend monthly, cuman terkoreksi 2 bulan terus dia lanjut lagi ya. Weekly-nya mas sideways di sini berapa minggu, tapi secara moving average ini dia masih terlihat uptrend. Nah, kalau daily-nya dia sideways nih, sekitar dari bulan Maret, April, Mei ya, 2 bulan dia sideways. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia tembus, terutama triggernya itu kalau bisa dia tembus harga 510. Kemungkinan dia akan rally atau kencang ke atas tuh ketika tembus harga 510 untuk trend. Oke. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Nelly. Nah, ini Nelly kemarin saya juga udah bahas. Ini lanjut naik 8%. Sempat sentuh target di target 362-nya, sempat disentuh terus turun lagi. Nah, apakah dia bisa lanjut ke target 392 atau bahkan ke 402? Nah, ini juga weekly-nya setelah koreksi saya tulis, nah mulai naik. Monthly-nya, nah monthly-nya sudah capai target ya. Sudah target ya. Kalau untuk monthly-nya itu ada di targetnya di 352. Nah, sudah tembus secara monthly. Nah, tinggal yang target-target berikutnya ini masih. Tapi ingat, untuk saham ini banyak masuknya karena memang lotnya juga nggak banyak ya, dan kadang-kadang kalau udah guyur suka tiba-tiba, jadi mesti hati-hati untuk saham ini. Tapi kalau misalkan untuk yang beli hari ini jual hari ini, boleh lah untuk dilirik saham ini, misalkan pergerakannya minggu depan masih berpotensi ngasih kita cuan kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Bina. Nah, Bina hari ini berhasil breakout. Bina hari ini berhasil breakout ya, 3850. Nah, di next targetnya ada di harga 3940 dan 4320. Kalau bisa tembus ya berarti selanjutnya berarti masih ada potensi sekitar 11%. Ini juga menarik untuk dipantau saham Bina. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya memang sudah sideways ya. Naik tinggi dia nih di bulan Juni 2021. Apakah dia secara weekly dia mau mencapai targetnya lagi, menembus 5.780? Nah, ini masih boleh dipantau. Monthly-nya pun coba kita lihat, monthly-nya targetnya ada di bawahnya. Monthly-nya ada di 5.580. Nah, ini nih kira-kira apakah dia berpotensi untuk kembali ke harga tertingginya atau bahkan buat new ATH. Nah, ini boleh diperhatikan saham ini, Bina. Oke. Lalu kita selanjutnya masuk di saham TPMA. Oh ya, untuk Bina itu close di harga 3.800.
Nah, jadi kalau besok yang mau masuk pastikan dia harganya masih di atas 38850 atau bahkan mau tunggu close di atas 40 itu juga boleh. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TPMA. Nah, TPMA di hari Kamis, video hari Kamis itu saya sudah bahas ya. Ini boleh dipantau. Ternyata hari ini jalan. Hari Jumat jalan. Dia berhasil menguat 12% dan close di harga 428. Nah, ini juga ada target harga 410-nya ditembus, berarti kalau besok dia minggu depan masih lanjut, apakah dia berhasil breakout harga 498. Nah, tapi saya ingatkan tidak liquid, jadi kalau yang mau masuk alokasi dananya mesti diperhatikan ya. Nah, sih harusnya mudah untuk ini karena dia udah pernah punya historical kalau udah naik juga seperti ini untuk TPMA. Jadi boleh dipantau buat cari-cari uang kopi di sini. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat weekly-nya dulu ya. Nah, weekly-nya masih di bawah. Targetnya panjang ini kalau misalkan mau naik. Mandinya pun di bawah. Setelah turun, mungkin ya ini saran saya sih buat trading jangka pendek aja dulu atau beli hari ini jual hari ini aja seperti itu. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu MTDL. MTDL. Nah, ini berhasil breakout ya. Ini harga kemarin MTDL kan udah saya kalau dia bisa lewat 720 ini akan bagus. Nah, ini sudah naik nih MTDL, dia close di harga 735, berarti targetnya sebentar lagi nih ke 760. Kalau bisa terus ya bisa, mungkin dia bisa lanjut ke harga ini dulu. Harga di sini harga 785 dan target berikutnya di 805. Ini masih boleh diperhatikan untuk MTDL. Ini pergerakannya juga nggak terlalu volatil sih, tapi kalau posisinya dia naik tinggi kayak gini nih, kadang-kadang suka diguyur. Jadi mesti hati-hati aja. Ini juga nih, dan naik tinggi di sini tanggal ini 21 Juni diguyur juga. Jadi mesti hati-hati. Coba kita lihat weekly-nya ya. Nah, target weekly-nya ini kan MTDL ini uptrend nih dari 2021, terus dia terkoreksi di Januari 2022, terus mulai menguat lagi di Maret. Ini mulai sideways di sini. Nah, kalau dia secara weekly-nya kalau bisa tembus 785 ini bagus. Berarti dia mau lanjutkan tren. Sudah tembus, ya udah tinggal lanjut tren terus. Sama mandinya itu target di 765. Nah, mandinya tinggal 2 hari lagi nih. Apakah dia bisa nembus 765? Yang menarik. Nah, 765-nya ada di atasnya R1 sedikit, beda 1 tik. Nah, berarti bisa close di 770. Oke, untuk MTDL. Potensi berapa persen sih? Oke, kita coba hitung. Coba kali aja 4%, kalau bisa sampai 85 ya 9%, ya harusnya tercapai. Karena 8% 9% sekali jalan sudah bisa sampai untuk MTDL. Oke, mungkin ini video yang keempat sampai di MTDL dulu. Nanti saya akan lanjutkan di
video berikutnya, video kelima, mungkin bisa menemani nonton analisa dari saya buat liburan besok, hari Sabtu atau hari Minggu, sambil dicatat-catat mana kira-kira yang wah ini menarik nih untuk diperhatikan. Jadi kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, boleh komen, like, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan juga yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan update terbaru, video-video terbaru dari saya. Saya upload mungkin nanti malam, tengah malam, mungkin pagi. Jadi stay tune terus di channel ini. Kita sama-sama belajar. Bukan maksud untuk menggurui. Ini juga analisa berguna untuk diri saya sendiri. Jadi kita sama-sama berjuang di Bursa Efek Indonesia. Mungkin segitu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.